Oke. Prosesnya yang pertama tentu saja tim produksi ngehubungin saya, terus mereka ngasih naskah, saya tertarik atau tidak, kemudian saya membaca dan saya tertarik, terus log jadwal. Setelah itu ya udah mengikuti prosesnya, mulai dari latihan lalu take. Bu Fauziah sendiri memang dari komunitas seni atau biasa lewat apa prosesnya itu? Saya biasa berkegiatan di panggung sebenarnya, Mas. Biasa berkegiatan panggung, seni peran memang dari awal tahun 2007. Terus dari situ kemudian ketemu dari satu naskah ke naskah yang lain, dari satu film ke film yang lain, terus ya udah sampai sekarang masih beraktivitas yang sama. Menyangka sih tidak pernah, tentu saja. Sebenarnya rule biasa yang dilakukan anak distribusi di film pendek itu memang setahun pertama setelah mereka produksi itu untuk keliling festival. Di tahun 2020 itu pertama kali yang mengunggah malah TVRI. Film-film edukasi kan. Terus teman-temannya di YouTube itu pada komentar sebenarnya mereka minta versi film lengkapnya gitu. Begitu diupload ternyata yang suka nggak karu-karuan banyak banget. Ya alhamdulillah sih berarti teman-teman semuanya punya apresiasi yang positif gitu loh buat kami, dan yo kami sebagai pengkarya seneng gitu di notice begitu gitu ya. Menilai sosok Bu Tejo sendiri menurut Bu Fauziah seperti apa? Nyinyir kah atau ini fenomena yang memang ya sudah lumrah di warga negara gitu, di warga Indonesia gitu atau gimana? Tadi. Si Bu Tejonya sendiri ya, si Bu Tejo ini sebenarnya satu sosok sih memang. Dia tuh mix mas dari beberapa tokoh yang memang tak ciptakan gitu, karena proses keaktorannya, nah aku sih panjang ya, maksudnya ada satu tokoh yang dibuild gitu loh, dibangun dari mulai kenapa kemudian dia senyinyir itu, jadi ada alasan-alasannya yang penonton melihatnya itu hanya nyinyirnya gitu, padahal sebenarnya dia punya alasan kenapa dia kemudian dibalik nyinyirnya itu. Nah itu juga yang buat saya tuh pengen ngasih lihat ke penonton bahwa ini tuh proses keaktorannya ada disiplinnya gitu loh, nggak cuma sekedar copycat satu tokoh untuk kemudian tak main kayak gitu sih mas. Tadi dibilang nyinyirnya, emang apa sih orang baru tahu tuh nyinyirnya kayak gimana sih? Sosok Tejo itu cewek atau belak-belakan atau apa? Si Bu Tejonya ya. Si Bu Tejo ini tuh seperti orang kebanyakan ibu-ibu yang di usianya sekian melihat anak muda, si kembang desa yang lebih muda terlihat seperti tidak bekerja, karena tentu saja kan generasinya beda ya, yang satu sudah terbiasa dengan smartphone, yang satu kemudian dia punya cara sendiri untuk hidupnya gitu kan, punya disiplin sendiri. Itu yang kemudian sebenarnya dia sedang bertanya-tanya gitu, ini cewek kok bisa sampai punya gadget terbaru dengan harga yang tidak murah, dengan barang-barang terbaru dengan tidak murah, ini kerja apa sih gitu sebenarnya sih ya. Isianku sih sebenarnya begitu. Cuman karena intuisi ibu-ibu ini tuh cermat banget ya, jadi terkesannya tuh nyinyir gitu loh. Dan memang dulu justru malah nge-build awalnya si karakter ini tuh malah aku tuh mentok antagonis gitu loh. Tapi sebenarnya sutradara nggak mau itu, karena dia pengennya sosoknya yang tipis-tipis gitu loh. Mbak ini nggak seantagonis itu. Jadi memang dia bukan tokoh yang yang buruk, stereotipikal seperti yang diharapkan banyak orang gitu loh. Justru malah ketika ketemu plot twist itu yang memang jadi kejutannya kan. Sutradara sih kreatifnya gitu ya. Antagonis level berapa ya? Antagonis. Tapi kan kelihatan sebenarnya si Bu Tejo ini punya karakter sendiri kan. Tidak seperti kebanyakan yang harus menunjukkan marah itu dengan melotot, menunjukkan benci itu bukan dengan menembak kalimat langsung, menunjuk benci. Hal-hal begitu sih sebenarnya emang di build karakternya tuh emang begitu gitu. Jadi yo balik sama penonton masing-masing lah mau menginterpretasi seperti apa. Sehari-hari orang kalau ketemu aku tuh mesti bedanya. Mungkin ada layer yang sama ya. Aku sama dia tuh orangnya sama-sama reaktif gitu misal. Ada hal yang nggak bener gitu langsung ngomong gitu misal.
Yang jelas kalau kalau Bu Tejo orangnya orangnya itu tanpa tendeng aling-aling gitu loh kalau ngomong. Nah, kalau saya justru malah ketemu sama orang baru itu lebih kalem biasanya. Karena kan menempatkan diri dulu kan. Tidak semua gojekan itu bisa ditempatkan di tempat yang sama kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kalau Bu Tejo orangnya nggak main hajar-hajar deh pokoknya gitu. Jadi jelas beda sih sebenarnya. Kalau orang yang ketemu langsung biasanya lebih kerasa sih. Tentu saja, kalau membangun satu karakter kan, referensi ini banyak ya Mas. Oh, film tentu saja sehari-hari, kegiatan sehari-hari tentu saja bertemu dengan banyak orang itu kan juga bagian tabungan dari keaktoranku gitu loh. Jadi ya tentu saja mesti secara tidak langsung itu mempengaruhi. Jadi begitu ketemu karakter yang begini langsung referensinya nunjuknya ke sana gitu. Tapi kan sutradara punya peran itu untuk mendirect si yang dia mau di kepentingan filmnya tentu saja. Nah itu sih sebenarnya. Mungkin Bu Bangun dunia maya belum sehip sekarang. Nah, bagaimana sekarang? Justru sekarang lebih orang langsung nyinyir, wah itu dia ini. Kalau dulu Bu Bangun hanya datang orang dicubit, datang orang. Oke. Kalau sekarang itu kayaknya lebih perih, lebih sakit kali ya dinyinyirin. Dinyinyirin ini secara digital ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau kata suami saya ya itu dewasa dalam berkarir itu begitu. Ada situasi yang tentu saja kita tidak bisa merengkuh semua hal itu sama dengan keharapan kita gitu. Ya dikelola saja gitu. Barangkali kalau komentarnya tidak sesuai dengan apa yang ada di karep apa yang kita harapkan gitu, ya itu sebagai koreksi diri. Itu sebagai filter, itu sebagai kontrol sosial kita terhadap maju ke depannya gimana. Situasi ke depannya kira-kira melangkah justru harusnya semakin bijak gitu sih. Kalau saya sih ngelihatnya itu sebenarnya. Punya beban nggak sebetulnya sama diri pribadi? Aduh udah capek gue. Enggak sih sebenarnya enggak sih. Saya sangat yakin kok kalau masyarakat kita tuh smart gitu, bisa melihat bahwa ini memang bagian dari pekerjaan saya di keaktoran, kemudian ini juga bagian pribadi saya gitu. Sejauh ini sih sebenarnya belum ada ya yang menunjuk langsung gitu bahwa saya tuh begitu gitu secara pribadi. Kemarin sih beberapa komentar lebih soal mengkritisi karyanya aku baper bahaya sebenarnya gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa sih. Ya itu tadi bahwa disikapi dari obat. Minum obat tentu saja ada hal yang nggak enak kan, tapi itu menyehatkan secara secara mental lah gitu. Nah, yang mana ini yang terakhir aja? Terserah. Yang nyaman aja. Iya. Kalau Bu Bangun tadi mesti dipancing soalnya. Oh, kalau Bu Bangun Bu. Nggak marah nih. Iya. Marah dulu, baru kita kabur semua. Iya. Kalau gitu aja gimana nih? Coba. Satu kalimat terakhir itu ya, yang sering banget orang seneng itu sebenarnya. Dadi wong ki sing mbok sing solitif ngono lho kaya aku, ya ta? Nek di masalah ki ora meneng nang omah wae. Ning rampungke masalahe, ya ta? Dadi goleki solusine, dadi sing solutif dadi wong. Ngono ya. Ini antagonis zaman sekarang. Kalau